Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah psikologi perkembangan akan membahas mengenai tahap perkembangan anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dia Mareta, NIM 2119046. Kemudian yang kedua ada Bayu Irawan, NIM 2119066. Yang ketiga ada Dani, NIM 2119069. Lalu yang ketiga saya sendiri, Ilham Wahyu Pratama, 2119103. Yang keempat ada Sulfa Amalia, 2119108. Dan yang terakhir Rizky Nasilatul dengan NIM 2119141. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu definisi perkembangan. Secara singkat, perkembangan yaitu perubahan manusia yang dimulai dari sebelum lahir sampai dewasa akhir, baik fisik maupun tingkah laku, pola pikir, hingga kemampuan sosial maupun emosionalnya. Yang kemudian hal ini mendasari pendapat para ahli mengenai perkembangan manusia. Berikut beberapa perkembangan menurut para ahli. Menurut Erikson, perkembangan menurut Erikson dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini salah satu yang terbaik. Erikson memiliki kepercayaan bahwa kepribadian manusia berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu komponen dari teori psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego merupakan perasaan yang berkembang dari interaksi sosial perkembangan. Ego berubah berdasar pengalaman, interaksi sosial, dan informasi baru yang didapatkan. Menurut Santrok Yusen, perkembangan merupakan pola yang berkembang terus-menerus sepanjang hayat. Perubahan ini berlangsung sampai menimbulkan sifat-sifat baru dalam diri individu. Misalnya sifat egois pada anak-anak akan berkembang setelah mengenal interaksi sosial dan saling membutuhkan antar manusia, sehingga dapat merubah sikap tersebut. Mungkin itu mengenai definisi perkembangan secara singkat dan menurut beberapa ahli. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Di sini ada 3 faktor yang paling mempengaruhi tahapan-tahapan perkembangan pada anak. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan, dan faktor nutrisi. Langsung saja, yang pertama faktor genetik. Faktor genetik merupakan model dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuhnya suatu perkembangan pada anak. Termasuk faktor genetik diantaranya jenis kelamin, faktor bawaan yang sifatnya penyakit atau tertentu, potensi genetik yang baik bila berinteraksi dengan lingkungan yang positif akan membuahkan hasil perkembangan yang optimal. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal si kecil akan mempengaruhi kecepatan dan kualitas tumbuhnya suatu perkembangan anak. Contohnya
lingkungan fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, cuaca yang ekstrim dan bencana alam dapat berdampak terhadap tumbuhnya kembang anak. Cuaca yang tidak mendukung dapat berakibat pada berkeringnya persediaan pangan, timbulnya wabah penyakit, dan lain-lain. Yang kedua, sanitiasi. Kemudian faktor yang kedua, faktor lingkungan, sanitasi. Kebersihan lingkungan turut mempengaruhi kualitas kesehatan si kecil atau si anak. Bila lingkungan tempat tinggal anak kurang higienis atau rentan terhadap polusi, maka bibit penyakit dapat mudah berkembang, sehingga anak yang sering sakit, misalnya diare, demam berdarah, dan TBC. Hal tersebut dapat mempengaruhi tahapan-tahapan perkembangan pada anak. Yang ketiga, faktor lingkungan rumah tinggal. Keadaan rumah yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya serta tidak penuh atau sesak akan menjamin kesehatan penghuninya. Maka hal tersebut dapat menjamin atau mempengaruhi tahapan-tahapan perkembangan pada anak. Kemudian faktor yang ketiga, faktor nutrisi. Pemberian nutrisi yang memadai bersama dengan stimulasi sangatlah penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada si anak. Salah satunya nutrisi seperti kolin berperan serta dalam proses pertumbuhan sel saraf, otak, dan pematangan sumbung saraf. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang paling mempengaruhi itu ada 3. Yang pertama genetik, yang kedua lingkungan, yang ketiga nutrisi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan intelektual. Pertama, tahap sensori motor. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam perkembangan kognitif anak. Tahap ini disebut sebagai sensori karena perkembangan terjadi berdasarkan informasi dari indera dan bodi. Karakteristik utama dalam tahap ini adalah bahwa anak belajar lewat kondisi persepsi indera dan aktivitas motor, serta mengembangkan pemahaman sebab akibat atau hubungan-hubungan berdasarkan sesuatu yang dapat diraih atau dapat berkontak langsung. Anak mulai dapat memahami hubungannya dengan orang lain, mengembangkan pemahaman objek secara permanen. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Dalam tahap ini, anak mulai dapat mengoperasikan sesuatu yang sudah mencerminkan aktivitas mental dan tidak lagi semata-mata bersifat fisik. Karakteristik dalam tahap ini: 1. Anak mulai belajar mengaktualisasikan dirinya lewat bahasa, bermain, menggambar. Jalan pikiran anak masih bersifat egosentris, menempatkan dirinya sebagai pusat dunia yang didasarkan persepsi segera dan pengalaman langsung, karena masih kesulitan untuk menempatkan dirinya di antara orang lain. Anak tidak dapat memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Anak mempergunakan simbol dengan cara elementer yang pada awalnya lewat gerakan-gerakan tertentu dan kemudian lewat bahasa dalam pembicaraan. Pada masa ini, anak mengalami
masa asimilasi, di mana anak mengasimilasikan sesuatu yang didengar, dilihat, dan dirasakan dengan cara menerima ide-ide tersebut ke dalam sesuatu bentuk skema di dalam kognisinya. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai memahami logika secara stabil. Karakteristik anak pada masa ini adalah yang pertama, anak dapat membuat clear. Yang kedua, anak sudah mampu memecahkan masalah secara logis dengan melibatkan berbagai masalah yang terkait. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan, NIM 2119066. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi yang saya sampaikan yaitu perkembangan moral. Perbedaan nyata antara anak-anak dan dewasa adalah bahwa anak-anak memiliki dua moral. Piaget melakukan pengamatan dan juga wawancara pada anak usia 4-12 tahun dan menyatakan bahwa anak memiliki dua step perkembangan berkaitan dengan moralitas, yaitu menurut Piaget, step moralitas heterogen. Step ini merupakan step pertama dalam tahap perkembangan moral. Anak mampu berpikir bahwa peraturan dan keadilan merupakan sesuatu yang dikontrol oleh orang lain dan tidak dapat dirubah. Peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terhadap batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Yang kedua, yaitu step moralitas otonomi. Step ini ada pada usia anak 7-10 tahun dan berada dalam periode transisi. Anak menunjukkan ciri perkembangan moral. Anak memahami aturan dan mulai menilai konsekuensi tindakan dan mampu mempertimbangkan keputusan. Pada periode ini, karena pemahaman anak terhadap pelanggaran sudah baik, maka anak merasa takut untuk melanggar peraturan. Yang selanjutnya, menurut Holabrook juga menyatakan teori perkembangan melalui beberapa tahapan. Ia menyatakan terhadap 3 tingkatan dan masing-masing memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama, moralitas prakonvensional. Pada tingkat ini merupakan tingkat terendah dari perkembangan moral, yaitu dengan memberi reward atas ketercapaian dan hukuman atas keburukan. Step yang pertama, pada step ini anak memiliki kepatuhan terhadap aturan karena memiliki hukum dan menjadikan mereka takut untuk tidak mematuhi aturan. Step yang kedua, pada step ini anak berpikir individu atau mementingkan diri sendiri. Anak merasa apa yang dia lakukan benar karena selalu mendapatkan reward. Yang selanjutnya, moralitas konvensional. Pada tingkat konvensional ini terjadi pada anak yang sudah beranjak remaja atau pada orang dewasa. Anak menilai tindakan yang dilakukan dan membandingkan dengan pandangan orang lain di lingkungannya. Step yang ketiga, pada tahap ini anak berusaha menjadi orang yang baik sesuai dengan harapan orang lain atau lingkungannya. Mau menerima masukan dan bersikap seperti diperintahkan, menyertai diri dengan rasa hormat, rasa terima kasih, dan golden rule ketika berinteraksi dengan orang lain. Step yang keempat, pada tahap ini penerimaan individu terhadap aturan orang dan semua yang ada dalam masyarakat, mematuhi hukum, keputusan, dan aturan sosial. Kebutuhan masyarakat mulai dianggap melebihi kebutuhan pribadi.
Yang selanjutnya yang ketiga, moralitas pasca konvensional. Tingkat ketiga ini disebut juga tingkat prinsip seseorang memiliki persepsi yang dianggap dan dilihat sebelum perspektif masyarakat. Step yang kelima, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda dan dihargai tanpa memihak. Tidak ada pilihan yang pasti benar atau absolut. Aturan dibuat berdasarkan persetujuan atau kontrak sosial. Perubahan aturan sosial ditujukan untuk kesejahteraan dan memenuhi kebaikan bagi banyak orang. Step yang keenam merupakan prinsip etika universal di mana hukum hanya valid berdasarkan keadilan dan komitmen. Step ini ada pada orang dewasa. Orang membayangkan apa yang dilakukan orang lain dan berpikir apakah yang dilakukan dirinya akan sama. Mungkin dari saya seperti itu, dan materi selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Marata Melin, NIM 2119046. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan bahasa. Yang pertama, dalam perkembangan bahasa, anak memperoleh bahasa dengan cara menirukan, melihat dan menirukan orang berbicara, namun sebenarnya anak tidak semata-mata sebagai peniru belaka. Yang kedua, saat usia 2 tahun, anak sudah mampu menemukan struktur bahasa dan hal itu berlangsung terus-menerus dalam usia selanjutnya. Anak tampaknya mengkonstruksikan bahasa sistemnya sendiri untuk membuat diri sendiri jauh lebih paham. Di dalam diri anak terdapat hubungan yang erat antara perkembangan pemahaman secara kognitif dan kemampuan berbahasa, sebagaimana anak mempergunakan bahasa sebagai sarana untuk mengorganisasikan dan menerangkan dunia. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.